Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan belajar tentang perusahaan manufaktur ya. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang biaya produksi. Nah, apa itu biaya produksi? Biaya produksi itu adalah salah satu komponen biaya yang ada pada perusahaan manufaktur. Masih ingat jenis-jenis perusahaan? Jadi perusahaan itu ada tiga. Yang satu namanya perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang, yang terakhir perusahaan manufaktur. Nah, kegiatan usahanya perusahaan jasa itu dia tidak menjual atau membeli barang dagangan, tetapi dia hanya apa kegiatannya? Menyediakan jasa atau layanan. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan dagang, dia membeli barang dagangan kemudian dijual lagi tanpa ada perubahan bentuk. Jadi setelah kulaan dijual lagi. Nah, kemudian perusahaan yang ketiga, perusahaan manufaktur, kegiatan usahanya adalah memproduksi barang. Jadi dari bahan baku dia akan diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, baru kemudian dijual. Nah, karena kegiatan utamanya dia memproduksi barang, muncul yang namanya biaya produksi. Kalau di perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu ada yang namanya biaya administrasi dan umum. Kalau di perusahaan manufaktur, selain biaya administrasi dan umum, akan muncul yang namanya biaya produksi. Nah, biaya produksi ini apa aja? Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya bahan baku, ya. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini apa? Biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak bisa dikelompokkan ke biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Jadi ini selain bahan baku dan selain tenaga kerja. Jadi misalnya kayak penyusutan gedung, kemudian listrik dan lain-lain, dia masuk ke BOP. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama dulu kita bahas biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini apa? Sesuai dengan namanya, biaya bahan baku, maka biaya bahan baku ini adalah biaya yang dicatat atau biaya yang muncul karena pemakaian bahan baku gitu ya. Jadi karena mengeluarkan biaya untuk keperluan bahan baku. Nah, bagaimana mencatatnya? Ada beberapa kegiatan perusahaan atau beberapa transaksi yang berkaitan dengan bahan baku. Yang pertama, pada saat pembelian bahan baku, tentu saja kan itu juga merupakan transaksi yang harus dicatat kan. Bagaimana mencatatnya? Ada dua metode lagi yang digunakan, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Nah, kalau menggunakan metode fisik, ketika terjadi pembelian akan muncul akun pembelian. Kalau menggunakan metode perpetual akan muncul akun persediaan. Nah, kita asumsikan pakai metode yang kedua ini. Jadi asumsinya adalah menggunakan metode perpetual. Bagaimana jurnal ketika terjadi transaksi pembelian bahan baku? Jurnalnya ketika terjadi pembelian bahan baku maka dicatat sebagai persediaan bahan baku pada, jadi ini ya jurnalnya, pada kas kalau pembelian dilakukan secara tunai atau pada utang jika persediaan dibeli secara kredit sejumlah berapa nominalnya. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang B berarti ya, transaksi pemakaian bahan baku.
Setelah dibeli bahan baku, tentu bahan baku itu akan dipakai kan, digunakan untuk proses produksi. Misalnya contoh perusahaan mebel, dia membeli kayu. Nah, pada saat dia beli kayu, dia akan mencatat persediaan bahan baku pada kas atau utang sejumlah berapa, misalnya 20 juta, 30 juta atau berapa yang dia beli. Nah, ketika kayu itu diambil untuk kemudian diproduksi, diolah menjadi meja, menjadi kursi, menjadi lemari, maka persediaan bahan baku ini akan diambil jumlahnya sesuai dengan berapa yang akan digunakan sebagai proses produksi. Berarti kalau ini di debit, kalau diambil berarti akan di kredit. Berarti jurnalnya persediaan bahan baku itu dikredit, dia akan berkurang kan, persediaan bahan baku berkurang, maka dikredit sejumlah bahan baku yang diambil untuk produksi. Kemudian debitnya apa? Debitnya akan muncul akun baru, namanya barang dalam proses biaya bahan baku, sejumlah berapa yang diambil untuk kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga, ketika proses produksi ini telah selesai, jadi setelah proses produksi kemudian kayu itu sudah jadi lemari atau sudah jadi meja atau sudah jadi kursi, berarti barang dalam proses biaya bahan baku ini kan sudah nggak ada, sudah diambil, sudah jadi bahan, sudah jadi barang jadi kayu, jadi meja, kursi, maka ini akan berkurang. Jadi ketika di sini itu produksi selesai, maka barang dalam proses ini akan berkurang atau akan dicatat di sebelah kredit. Barang dalam proses biaya bahan baku. Tadinya muncul karena ada proses produksi, karena sekarang proses produksinya sudah selesai, maka dia akan berkurang. Barang dalam proses biaya bahan baku. Debitnya apa? Muncul akun baru, namanya persediaan barang jadi. Jadi ininya hilang. Barang dalam prosesnya habis karena sudah jadi barang jadi. Nah, kemudian kalau misalnya barangnya belum jadi tapi sudah akhir bulan. Jadi di sini misalnya akhir bulan perusahaan membuat laporan, tetapi barangnya belum jadi, dalam artian masih menjadi barang setengah jadi. Bagaimana mencatatnya? Tetap dicatat seperti ini. Jadi produksinya ini barang dalam prosesnya dihilangkan, tetap dikredit, cuman debitnya bukan persediaan barang jadi tapi persediaan barang dalam proses. Kemudian kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku. Ini kalau akhir bulan dia belum jadi. Nah, kemudian misalnya di awal bulan dilanjutkan lagi produksinya, berarti kan barang dalam proses ini diambil lagi, dilanjutkan proses produksinya, maka ini akan dibalik lagi akun ini, akan dicatat lagi ke dalam akun barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan barang dalam proses. Dibalik lagi ya, jadi akhirnya ininya hilang. Nah, kemudian ketika barang ini sudah jadi, selesai produksi, maka akan muncul jurnal seperti ini. Jadi ketika barang dalam proses ini sudah jadi produksinya, sudah selesai, maka akan dicatat ke dalam akun persediaan barang jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku. Akhirnya sama seperti ini. Cuman bedanya kalau ini dari pemakaian ini langsung jadi. Nah, kalau ini melewati proses laporan akhir bulan, bahwa kita kan kalau akhir bulan harus melaporkan ya, misalnya ada berapa sih bahan baku kita, ada berapa barang setengah jadi dan ada berapa barang jadi. Nah, itu maka barang dalam proses ini akan dicatat ke dalam akun persediaan barang dalam proses dulu. Baru kalau misalnya proses produksinya dilanjut, dia akan dibalik lagi, dan kalau sudah selesai maka akan menjadi persediaan barang jadi sama. Ini pencatatan untuk biaya bahan baku. Yang kedua, selain bahan baku, ada yang namanya biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini adalah orang-orang yang bekerja di proses produksi, jadi di pabriknya, bukan di bagian penjualan atau bukan di bagian administrasi. Jadi biaya tenaga kerja ini adalah biaya
khusus ketika proses produksi saja. Bagaimana mencatat biaya tenaga kerja? Ada beberapa transaksi juga yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja, sama seperti bahan baku tadi ada 1, 2, 3, 4 beberapa transaksi. Biaya tenaga kerja juga sama. Yang pertama, ketika pembebanannya atau ketika bukan pembebanan ya, ketika dicatat biaya. Jadi misalnya sekarang ini sudah waktunya membayari karyawan. Nah, berarti kan harus ada biaya tenaga kerja yang keluar kan, kita kasih uang misalnya, maka akan bukan pembayaran, pencatatan, maka akan di jurnal di sini biaya gaji, atau boleh juga disebut dengan gaji dan upah pada, kalau misalnya langsung dibayar ya berarti pada kas. Kalau misalnya belum dibayar, misalnya pas tutup tahun, itu kan dicatat dulu berapa biaya gaji dan upahnya, tetapi belum dibayar, berarti akan muncul utang gaji dan upah. Kalau misalnya ini belum dibayar, tapi kalau misalnya sudah dibayar, langsung beban gaji pada kas atau langsung gaji dan upah pada kas. Kemudian yang kedua, ketika biaya gaji ini dialokasikan kepada barang dalam proses, jadi sama produksinya, prosesnya. Jadi yang kedua, setelah ini maka gaji dan upah ini akan dikredit dan muncul barang dalam proses biaya tenaga kerja. Gaji dan upahnya kredit. Ini ketika proses produksi. Kalau barangnya sudah jadi, berarti kan proses produksi sudah selesai. Yang ketiga, maka akan dicatat persediaan barang jadi pada barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kalau misalnya akhir bulan barangnya belum jadi, maka akan muncul seperti ini lagi. Sama prosesnya, cuman bedanya nama biaya produksinya yang sama ya. Kalau tadi biaya bahan baku, sekarang biaya tenaga kerja. Misalnya akhir bulan dia dibuatkan laporan, jadi perusahaan ingin tahu berapa jumlah barang yang sudah jadi, berapa jumlah barang yang belum jadi, berapa jumlah bahan baku. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja yang terlibat dalam biaya produksi. Nah, di sini akhir bulan akan dicatat lagi di sini. Jadi tetap biaya bahan baku, biaya dalam prosesnya akan dikredit, tapi debitnya bukan persediaan barang jadi, melainkan persediaan barang dalam proses pada BDP BTK. Nah, nanti ketika proses produksi lanjut, dia akan dibalik lagi. Jadi akan dibalik lagi menjadi akun atau menjadi jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja pada persediaan barang dalam proses. Nah, ketika proses ini sudah selesai, barangnya sudah jadi, maka akan dijurnal ke dalam akun persediaan barang jadi pada BDP BTK. Jadi jurnalnya sama, cuman yang membedakan kalau ini akunnya BDP BBB, barang dalam proses biaya bahan baku. Kalau yang kedua BDP BTK, barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ini adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Namanya biaya overhead pabrik. Ketika perusahaan itu membayar listrik, ketika